Justru Pak, semalam yang ramai-ramai di situ adalah warga Dusun 15. Antara lain ya wali-wali murid seperti saya. Dan yang menyegel itu justru ada beberapa orang yang justru bukan warga Dusun 15. Tidak ada tawaran lain, Pak. Kembalikan anak-anak itu ke tempat dia semula. Kembalikan dia ke tempat dia belajar. Pemilik tanah garapan sepakat memberikan wakaf, mewakafkan tanah itu kepada masyarakat. Beberapa poin tadi telah kami sepakati bersama. Yang pertama adalah anak murid, siswa-siswi itu tidak boleh berhenti proses belajar mengajar. Tidak boleh satu orang pun di Indonesia ini, siapapun, menghentikan proses belajar mengajar. Itu ex-HGU. Warga masyarakat yang menggarap, memberikannya ke masyarakat untuk dijadikan masjid dan madrasah ibtidaiyah. Itu tanah wakaf, bukan milik yayasan, tetap namanya itu tanah warga. Tanah warga ya. Bukan tanah yayasan, yayasan hanya mengelola. Terima kasih, tadi telah kami undang semua pihak terkait hadir, Bapak Camat Sunggal, dari pengurus Yayasan Al-Hidayah, kemudian wali murid dan warga Dusun 15, kemudian juga hadir Porcam Sunggal dan juga dari aparat keamanan. Beberapa poin tadi telah kami sepakati bersama. Yang pertama adalah anak murid, siswa-siswi itu tidak boleh berhenti proses belajar mengajar. Tadi telah disepakati untuk kedepannya tidak ada lagi belajar di teras kelas. Semua kembali belajar di ruangan. Terlepas apakah itu silang sengketa itu nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut antara pihak yayasan dan juga kepada warga yang keberatan. Tetapi dalam hal ini Dinas Pendidikan berusaha dan bertanggung jawab agar pembelajaran tidak boleh terganggu dan telah sepakat untuk ke ruangan yang tadi kami lihat ada ruangan yang di lantai 2 yang kosong itu dapat dimanfaatkan, dan ini adalah pihak yayasan juga sudah sepakat tidak ada lagi ada pembelajaran di luar ruangan kelas. Masalah izin Pak, Yayasan Al-Hidayah ini mempunyai izin di dinas ini? Ya, izin operasional Al-Hidayah ada resmi, itu sudah ada dari Dinas Pendidikan. Artinya tidak ada lagi keraguan-keraguan untuk melaksanakan kegiatan pembukaan sekolah dan sudah berlangsung cukup lama dan itu adalah ada izin operasional. Ada itu masalah upaya kita Pak, mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini kan ada beberapa kelas yang masih disegel. Memang segel ini kan sebenarnya ranah daripada pihak pengadilan, bukan daripada pihak warga yang menyegel. Ada nggak upaya kita kepada pihak hukum atau Polrestabes Medan untuk meminta segel itu dibuka? Terima kasih Pak. Dalam hal ini memang kami tidak kapasitas kami untuk menyampaikan, tetapi kami menghimbau mudah-mudahan di antara warga masyarakat atau pihak yayasan dapat bermediasi supaya tidak kembali dan mudah-mudahan aktivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Rekomendasi tadi ke pihak kecamatan apa? Borkat Arahab Sarjana Hukum. Selaku apa Pak? Selaku kuasa hukum sekolah dan kuasa hukum yayasan. Pak, ini kan sudah siap Pak pertemuannya Pak. Dari hasil pertemuan ini bagaimana komentar dari pihak Bapak? Saya sangat mendukung keputusan dari Pak Kepala Dinas. Bahwasanya proses belajar mengajar itu tidak ada pun yang bisa menghentikan. Tidak boleh satu orang pun di Indonesia ini, siapapun, menghentikan proses belajar mengajar. Jadi penutupan sekolah itu yang dilakukan oleh oknum-oknum mengatasnamakan masyarakat tidak dapat dibenarkan dan itu harus diproses hukum. Pak, ini Pak, kalau boleh tahu awal sejarah untuk lokasinya sendiri seperti apa nih Pak? Itu tanah garapan masyarakat. Itu tanah garapan seseorang. 1275 meter. PTPN Pak? Itu memang semuanya tanah ex-HGU. Tapi digarap oleh seseorang. Baru kemudian? Dia memberikan itu tanahnya kepada warga. Tapi kata Pak Camat tadi masih HGU. Itu ex-HGU. HGU. Warga masyarakat yang menggarap memberikannya ke masyarakat untuk dijadikan masjid dan madrasah ibtidaiyah.
Itu dalam bahasa Indonesianya sekolah dasar Islam. Iya. Didirikanlah oleh warga. Ada ikrar wakaf namanya. Untuk masjid dan untuk sekolah dasar Islam. Itu diberikan. Dijalankan. Dibangun. Sekarang kok ada mengatasnamakan warga ribut supaya pindah dari situ segala macam. Berarti dari legalitasnya kalau dari pihak Bapak nggak ada masalah sebenarnya? Tidak ada gitu ya? masalah. Itu tanah wakaf. Bukan milik yayasan, tetap namanya itu tanah warga. Tanah warga ya. Bukan tanah yayasan. Yayasan hanya mengelola. Oke. Karena sarana pendidikan ini harus di bawah naungan yayasan. Pak Ala, Untuk, ya. Pak hari ini Pak bukti-bukti apa yang dibawa ke dinas ini Pak? Ada kami bawa bukti-buktinya, ikrar wakafnya, Izin ada. operasional juga. Izin operasionalnya sudah ada. Pak tadi kan sempat Pak Makanya, ketika sampai di sekolah, ditambah lagi susah mereka untuk belajar, Pak. Itu yang menjadi tuntutan kita. Jadi saya sebagai praktisi pendidikan, tidak ada solusi lain, Pak. Tidak ada tawaran lain, Pak. Kembalikan anak-anak itu ke tempat dia semula. Kembalikan dia ke tempat dia belajar. Kita sebagai praktisi pendidikan, Pak Camat, sebagai aparatur negara punya tanggung jawab, Pak. Kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan hak mereka. Sangat membantu kami orang yang tidak mampu, karena pendidikan itu adalah jendela dunia agar anak-anak kita bisa mencapai cita-citanya. Jadi seperti yang diadukan bahwasanya warga tidak menyetujui atau warga menghendaki yayasan itu digusur atau dipindah, bahkan yang menyegel. Justru Pak, semalam yang ramai-ramai di situ adalah warga Dusun 15, antara lain ya wali-wali murid seperti saya. Dan yang menyegel itu justru ada beberapa orang yang justru bukan warga Dusun 15. Itu juga saya ketahui dari rekaman CCTV yang ada, dan mereka menyebut namanya, dan mereka tahu lokasi mereka-mereka yang ikut menyegel itu ternyata bukan warga dusun di situ. Jadi kalau dibilang selama ini atas nama warga, warga yang mana Pak? Saya bertempat tinggal di situ, saya berteman dengan warga-warga di situ, dan mereka semua tidak ada yang mengatakan atau tidak ada yang mendukung bahwa yayasan itu harus ditutup.